Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali datang, untuk berdoa, untuk belajar firman, dan untuk boleh memuji Tuhan. Mari kita masuk sama-sama dalam jam doa kita pada pagi ini. Kita mulai dengan sebuah pujian yang menyatakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam lagi, ku mau mengasihi-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari yang baru ini, kami mau memulainya dengan hati yang terus merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Hati yang senantiasa mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, agar lagu ini bukan sekedar menjadi kata-kata yang kami nyanyikan, tapi betul Tuhan menjadi kerinduan kami, menjadi doa kami, yang kami rindu itu boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau kami boleh beristirahat tadi malam dengan tubuh yang segar yang Tuhan berikan pada pagi ini. Dan sebentar kami akan kembali disegarkan juga oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan sungguh mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang penuh kuasa dan tidak terbatas itu. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa, memohon Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Sabtu yang lalu kita sudah memulai seri singkat tentang hikmat. Dan hikmat yang saya bagikan di dalam Sabtu yang lalu adalah cara memandang hidup dari sudut pandang Tuhan.
Sekali lagi, ini bukan bicara tentang kreativitas, ini bukan bicara melihat dari out of the box, dari sudut pandang yang lain atau dari luar kotak begitu ya. Ini bukan sekedar bicara tentang win-win solution, bukan. Sekalipun itu bisa menjadi dampak dari hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi hikmat Tuhan ini bicara tentang bagaimana meresponi hidup, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menghadapi segala ketidakpastian hidup dan menjalaninya dari sudut pandang Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan sebagai respons terhadap hidup ini, terhadap semua yang terjadi, kita boleh meresponinya dari sudut pandang Tuhan. Dan Sabtu yang lalu, saya sudah membagikan juga bahwa langkah pertama untuk boleh memperoleh hikmat adalah dengan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut kepada Allah, itu adalah permulaan hikmat. Takut di dalam dimensi kita belajar untuk terus menghormati Allah, belajar terus untuk gentar kepada Allah pencipta langit dan bumi ini, belajar terus untuk mengasihi Dia sebagai Allah, sebagai Bapa yang mengasihi kita juga. Saudara, langkah pertama ini tentang takut akan Allah, itu bicara soal positioning, memposisikan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa permulaan hikmat dimulai dengan hati yang diposisikan untuk menjadikan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar dalam seri kedua, yaitu masih tentang hikmat, dan seri kedua ini judulnya adalah The Longing, yaitu kerinduan atau merindukan. Saudara, dalam bagian yang kedua ini kita belajar bagaimana mendapat hikmat. Kalau di langkah pertama bicara soal sikap hati mengutamakan Tuhan, maka di langkah yang kedua bicara tentang sikap hati yang merindukan hikmat dari Tuhan. Mari sama-sama kita buka bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sekali lagi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, konteks Yakobus ketika dia berbicara kepada penerima suratnya tentang meminta hikmat adalah berhubungan erat dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara menemukan di dalam ayat pertama sampai ayat keempat, maka di bagian itu Yakobus sedang berbicara tentang pencobaan. Dan Yakobus sedang mengajarkan kepada penerima suratnya untuk bagaimana bersikap ketika mereka jatuh ke dalam pencobaan. Dan kita tahu sama-sama orang yang jatuh ke dalam pencobaan belum tentu berbuat dosa. Belum tentu berbuat dosa. Orang yang jatuh ke dalam pencobaan tidak sama dengan jatuh ke dalam dosa. Karena itulah Yakobus kemudian memberikan sebuah ajakan untuk melihat pencobaan dari sudut pandang yang lain. Walaupun memang pencobaan dapat membuat orang akhirnya jatuh ke dalam dosa, tetapi jatuh ke dalam pencobaan diizinkan oleh Allah untuk mengalami pencobaan tidak sama dengan berdosa. Saudara, karena itu sekali lagi Yakobus mengajak pembacanya untuk melihat pencobaan dari sudut pandang yang berbeda. Dan di ayat yang kedua kita membaca di sana bagaimana Yakobus mengajarkan bahwa kita harus bersukacita ketika menghadapi pencobaan. Mengapa harus bersukacita? Ayat 3 dan 4 Yakobus mengajarkan alasannya bahwa melalui pencobaan Allah dapat mengerjakan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan iman kita. Dan itulah sebabnya di ayat 2, 3, dan 4 Yakobus memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana harusnya menghadapi pencobaan, yaitu dengan bersukacita karena tahu bahwa Allah juga sanggup memakai pencobaan untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Masalahnya adalah tidak semua orang bisa melihat pencobaan dari sudut pandang yang demikian. Tidak semua orang bisa bersukacita ketika jatuh ke dalam pencobaan, ketika harus mengalami pergumulan, ketika harus di tengah kesesakan.
Tidak semua orang bisa bersuka cita. Mengapa demikian? Karena memang mereka tidak bisa melihat pencobaan itu sebagai bagian yang menolong mereka bertumbuh. Tidak sedikit justru ketika di tengah pencobaan, pergumulan, kesulitan hidup, mereka kehilangan sukacita. Bahkan penuh dengan kesedihan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekhawatiran, dan berbagai hal yang tidak baik lainnya. Dan kita menemukan bukan begitu banyak cerita, atau mungkin kita juga pernah mengalami, tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya juga marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan ketika mereka diizinkan oleh Tuhan untuk ada di dalam pencobaan. Maka pertanyaannya adalah, apa yang membuat orang bisa bersuka cita ketika ia jatuh ke dalam pencobaan? Di ayat kelima, Yakobus memberikan jawabannya. Jawabannya adalah hikmat. Itulah sebabnya Yakobus kemudian melanjutkan, jika ada seseorang yang kekurangan hikmat, orang yang kekurangan hikmat di dalam bagian ini sama dengan orang yang tidak bisa bersuka cita di dalam pencobaan. Orang yang kekurangan hikmat di dalam bagian ini sama dengan orang yang tidak bisa mengerti bahwa di dalam dan melalui pencobaan Allah sanggup bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi pertumbuhan iman setiap orang Kristen. Orang yang kekurangan hikmat ini adalah orang-orang yang tidak bisa melihat kehadiran Allah di tengah-tengah pencobaan yang mereka sedang alami. Dan kepada mereka, Yakobus berkata, mintalah hikmat kepada Allah. Sesuai kalau kita berhenti sebentar di sini dan kita jujur melihat hidup kita, mungkin kita menemukan bahwa kita termasuk salah satu dari orang-orang yang kekurangan hikmat. Mungkin kita juga termasuk sebagai orang yang sangat sulit bersuka cita di tengah pencobaan, di tengah pergumulan hidup, di tengah kesesakan hidup, di tengah segala macam yang Tuhan izinkan terjadi yang menekan hidup kita. Mungkin kita salah satu dari orang yang juga sulit untuk melihat bahwa Allah bekerja dan turut bekerja di dalam dan melalui pencobaan itu untuk merancang sesuatu yang indah buat kita. Kita mungkin adalah salah satu orang yang tidak sanggup melihat kehadiran Allah di tengah-tengah pencobaan itu. Kita mungkin adalah salah satu orang yang kekurangan hikmat tersebut. Masalahnya adalah, apakah kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan? Maukah kita kemudian berkata kepada Tuhan, betul Tuhan, itulah aku. Akulah salah satu orang yang kekurangan hikmat itu. Akulah salah satu orang yang gak bisa melihat apa yang Tuhan mau di tengah pencobaan ini. Akulah salah satu orang yang tidak bisa melihat bahwa Allah hadir dan tidak pernah tinggalkan aku sendirian di tengah pencobaan ini. Itulah aku. Adakah hati yang kemudian mau jujur dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, akulah orang yang kurang hikmat itu. Selain itu, saudara, apakah kemudian kita juga mau belajar meminta hikmat kepada Tuhan? Bukan cuma sekedar ngaku saya kurang hikmat, tetapi kemudian juga belajar untuk merindukan setiap hari dipenuhi oleh hikmat. Setiap hari dicukupkan mengenai hikmat. Saudara, menarik bahwa ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan untuk setiap hari meminta roti kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Setiap hari. Di dalam doa itu dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya ada sebuah kebergantungan yang tidak putus-putusnya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika berbicara tentang kebutuhan jasmani. Saudara, kalau kita mau coba melihat kehidupan kita, sekalipun memang tidak ada di dalam doa Bapa kami, tapi bukankah ada banyak hal spiritual, dimensi rohani yang juga kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari? Dan salah satunya saya percaya ini bicara soal hikmat. Sehingga ketika Yakobus berkata dalam bagian ini, orang yang kekurangan hikmat, minta Allah kepada Allah. Saudara, maka judul tema ini The Longing, sebuah kerinduan, hati yang merindukan hidup dipenuhi hikmat hari lepas hari, adalah sikap hati yang harusnya ada dalam hidup kita. Kalau betul kita mau melihat hidup ini, meresponi segala hal yang tidak terduga, meresponi dan mengambil keputusan setiap waktu,
dari sudut pandang Allah. Orang yang rindu, saudara, biasanya jujur ngomong, dia kangen, dia rindu. Walaupun kadang ada yang jual mahal ya, saudara ya. Kalau saudara ingat waktu saudara pacaran mungkin begitu ya, nggak langsung ngomong sih, saya rindu kamu, atau saya kangen kamu. Tapi biasanya saudara pada waktu tertentu akan ngomong jujur, gua kangen banget, aku kangen sekali sama kamu. Aku rindu lihat anak-anak misalnya, atau aku rindu lihat wajahmu, kira-kira begitu. Tapi saudara, orang yang merindukan akan merendahkan dirinya dan berkata, aku rindu kamu, aku kangen sama kamu. Saudara, maka hal yang sama seharusnya juga muncul ketika kita membutuhkan hikmat daripada Allah. Kita bukan menjadi orang-orang yang berlagak pandai, berlagak bijaksana, yang berlagak pintar menjalani hidup ini, tapi kita menjadi orang-orang yang mengaku dengan jujur, saya kurang hikmat dan saya butuh hikmat dari Tuhan. Tapi sekali lagi menariknya, saudara, ada orang-orang Kristen yang kemudian menjalani hidup ini seolah-olah dia pandai, bijak, dan berhikmat. Padahal dia tidak mengerti sama sekali melihat hidup dari sudut pandang Allah. Yang dia lakukan hanyalah mengambil keputusan berdasarkan instingnya sebagai manusia, atau mengambil keputusan berdasarkan hitungan untung dan rugi secara materi, atau mengambil keputusan berdasarkan hitungan nyaman dan tidak nyaman sebagai manusia. Sehingga akhirnya semata-mata meresponi hidup hanya dari sudut pandang yang demikian. Dan saya rindu saudara tidak menjadi orang yang demikian, tapi menjadi orang-orang Kristen yang meresponi hidup dari sudut pandang Allah. Dan karena itu, mari datang dengan jujur, merendahkan diri, dan memohon hikmat daripada Tuhan. Karena tanpa kejujuran, tanpa sikap hati yang merendahkan diri dan mengaku saya kurang hikmat dan saya butuh hikmat, akan sangat sulit, saudara, untuk kita bisa mendapatkan hikmat dari Allah. Kejujuran dan kerendahan hati untuk mengatakan aku rindu dipenuhi oleh hikmat Allah adalah langkah kedua yang kita perlu untuk kerjakan setiap hari. Kita bukan saja memposisikan hati kita takut kepada Allah, tapi kita juga memposisikan hati kita menjadi orang yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan bergantung kepada Allah, merindukan intervensi dari Allah, memberikan kita hikmat dalam setiap kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Supaya akhirnya kita tidak menjadi orang yang mengandalkan kekayaan, mengandalkan pengalaman, mengandalkan manusia bahkan. Tapi kita menjadi orang yang betul-betul mengandalkan Allah dan hikmat daripada Allah. Soal itu sebabnya kita perlu dengan sangat jujur dan dengan rendah hati datang kepada Tuhan mengaku kita kurang hikmat, kita butuh hikmat, dan kita rindu dipenuhi oleh Tuhan setiap hari dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara, Yakobus menjelaskan dalam bagian ini ayat yang kelima, bahwa ketika engkau datang pada Tuhan dengan rendah hati, mengaku jujur engkau kurang hikmat, engkau butuh hikmat, dikatakan Allah akan memberikan hikmat tersebut kepada orang yang memintanya. Saudara, doa yang semacam ini, doa yang meminta hikmat adalah doa yang Tuhan kehendaki, saudara. Doa yang berdasarkan kepada firman Allah. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara, bukankah hidup di tengah-tengah dunia ini dengan mengalami hikmat Allah adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki, saudara? Bukankah menjalani hidup berdasarkan sudut pandang Allah adalah sesuatu yang Allah mau dalam kehidupan kita? So, maka saya percaya sekali doa meminta hikmat adalah sesuatu yang Allah mau untuk kita terus utarakan di hadapan Allah. Untuk terus kita sebutkan menjadi pokok doa kita setiap hari di hadapan Allah. Sebagai tanda bahwa Tuhan, aku nggak mau melalui hari ini hanya sekedar dengan instingku sebagai manusia, hanya sekedar dengan hitung-hitunganku secara untung, rugi, nyaman, tidak nyaman, dan berbagai hal lainnya. Tapi aku rindu melewati hari ini, meresponi hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan itulah doa meminta hikmat. Itulah inti daripada kita datang sama Tuhan dan merindukan Tuhan memenuhi kita dengan hikmat-Nya.
Katakan saudara dalam bagian ini bahwa kepada orang-orang yang demikian, orang yang meminta hikmat dari Allah, dikatakan Allah akan memberikan hikmat itu secara murah hati. Dan dia tidak akan membangkit-bangkit. Apa artinya membangkit-bangkit? Saudara, membangkit-bangkit artinya Allah nggak akan ungkit. Dulu kamu pernah doa hal yang sama, tapi kamu gagal lakukan. Karena itu aku tidak akan berikan lagi sama kamu karena aku tahu kamu akan gagal. Itu artinya bangkit-bangkit, saudara. Dan Allah bukan Allah yang demikian. Kenapa demikian? Karena Allah sudah lihat hidup kita, saudara, dari sejak kita lahir, kita diselamatkan, sampai nanti kita mati, saudara. Itu sudah menjadi sebuah gambaran yang utuh di hadapan Allah. Maka tidak ada satu respon kehidupan kita yang kemudian membuat Allah kaget, terkejut. Loh, kok kamu bisa begini? Nggak pernah Allah seperti itu, saudara. Allah sudah tahu betul siapa kita. Sehingga, saudara-saudara, ketika kita datang dan berdoa meminta hikmat kepada Allah, dikatakan Allah bermurah hati, memberikan itu, dan Allah memberikannya tanpa mengungkit-ungkit kegagalan dan segala kelemahan kita. Dan itulah Bapa kita. Allah yang bermurah hati di tengah-tengah segala kehidupan kita yang mengecewakan Dia. Saudara, dikatakan dalam bagian ini Allah akan memberikan hikmat itu kepadanya. Saudara, maka maukah saudara mulai dari hari ini saudara datang pada Tuhan dan secara jujur setiap hari memulai hari dengan sebuah pengakuan, sebuah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku kurang hikmat, aku butuh hikmat untuk bisa menjalani hari ini seturut dengan apa yang Tuhan mau. Untuk bisa meresponi apapun yang terjadi hari ini dan tetap hidup memuliakan Tuhan. Saudara, maukah Bapak, Ibu, teman-teman semua menjadikan hal ini sebagai pokok doa kita setiap hari. Sikap hati kita mengaku kurang hikmat, mengaku butuh hikmat, dan merindukan hikmat itu terus Tuhan berikan dalam hidup kita. Jikalau saudara mau, saudara akan kemudian mengalami kenyataan janji Tuhan ini. Hidup Bapak Ibu, hidup saudara-saudara semua akan dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan. Kita sudah belajar 2 tema, 2 poin tentang hikmat. Pertama, posisikan Tuhan dalam hati kita sebagai yang terutama. Yang kedua, posisikan hidup kita bukan siapa-siapa dan merindukan hikmat dari Tuhan sepanjang hari. Sabtu depan, kita akan belajar tema yang terakhir, tema yang ketiga. Dan saya rindu ini bisa menolong kita melewati masa pandemi ini dengan segala ketidakpastiannya. Bahkan setelah keluar dari masa pandemi ini, kita tentu masih harus menjalani hidup dengan segala ketidakpastian. Saya rindu setiap kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan, sehingga bisa meresponi apapun yang terjadi dengan hati yang terus memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar bagaimana memposisikan Tuhan sebagai yang terutama dengan hati yang takut, hormat, mencintai Tuhan. Dan hari ini kami juga sudah belajar bagaimana memposisikan hidup kami sebagai bukan siapa-siapa, orang yang terus mengaku butuh hikmat dan merindukan hikmat Tuhan terus hadir, terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami agar kami bukan sekedar menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman yang selalu memulai setiap hari kami dengan kerinduan mendapatkan hikmat dari Tuhan, meminta Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga hidup yang kami jalani betul menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami bertumbuh, makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri, Gembala kami yang baik. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah ini kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan membawa kita terus bertumbuh dalam iman kita melalui waktu doa kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.